Ini sih saya bilang undang-undang Ciptaker, tapi dia berganti cover menjadi Perpu. Saya melihat memang undang-undang Ciptaker sebelum ada yang Perpu ini ya, itu memang undang-undang yang bim salah bim sebenarnya. Ada statement banyak orang seliweran di media sosial, Bang. Mahkamah Konstitusi nggak ada harganya tuh depan presiden katanya. Betul. Iya. Ini kalau dalam istilah ketatanegaraan itu pembangkangan terhadap konstitusi. Pembangkangan terhadap konstitusi. Oh, ini berat nih teman-teman. Constitutional disobedience. Presiden mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi. Bisa di impeachment kira-kira itu, Bang. Open your mind, bicara santai. Hari ini saya mau bicara santai dengan seorang akademisi di Universitas Mataram, seorang pengamat hukum tata negara juga, ya. Beliau pengajar sekaligus peneliti di Universitas Mataram. Saya sedang bersama dengan Bang Rismain. Sore, Bang. Sore. Izin, Bang, ya, kita datangi rumahnya nih. Silakan. Kita mau bicara tentunya banyak hal nih, Bang. Yeah. Berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan di Indonesia. Apalagi terlebih khusus berkaitan dengan Perpu Cipta Kerja, Bang, yang kemarin diteken oleh Presiden Joko Widodo. Padahal ya Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Cipta Kerjanya itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun. Nah, ini yang mau kita bahas nih, Bang. Tapi sebelum kita bicarain yang berat-beratnya teman-teman semua ya, kayaknya banyak teman-teman di podcast Bicara Santai ini mau tahu dulu Bang Risna ini siapa. Dulu saya baca biografinya, Bang, pernah jadi staf ahli di DPR RI juga, Bang, ya? Iya, pernah. 2008 sampai 2012. Oke. Saya di tenaga ahli, anggota Komisi 1 dan Badan Legislasi sampai 2008-2009. Terus 2009 sampai 2012 saya tenaga ahli di anggota DPR yang di Komisi 9. Oke. Komisi Kesehatan dan Tenaga Kerja. Jadi nggak salah lah, Bang, kita mau bicarain tentang Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan tenaga kerja. Dulu Abang pernah jadi staf ahli tuh di komisi yang membidangi persoalan ketenaga kerjaan. Nah, ini menarik nih, Bang. Waktu dulu jadi seorang staf ahli, Bang, di DPR RI, ada perbedaannya nggak sih, Bang? Sekarang jadi pengajar di kampus? Perbedaan ada. Ya. Tetapi yang saya merasakan ya bahwa saya pernah punya pengalaman menjadi staf ahli di DPR. Saya di Komisi 1 itu bidang hubungan luar negeri, pengesahan berbagai perjanjian internasional, pertahanan dan bidang pertahanan dan komunikasi. Nah, pengalaman di DPR itu sangat memberikan manfaat yang banyak dalam proses kita mengajar menjadi dosen, terutama yang berkaitan misalnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketika kita mengajar ilmu perundang-undangan misalnya legislative drafting, kita hanya menceritakan juga pengalaman kita di dalam proses pembentukan undang-undang di DPR. Bicara tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan nih, ya kan tentunya harus ada keterlibatan akademisi kampus. Betul. Nah, yang menjadi persoalan kan sekarang banyak sekali undang-undang itu yang minim partisipasi publik. Nah, salah satu undang-undang Cipta Kerja nih, Bang, yang dipersoalkan. Nah, pengamatan Abang sebagai seorang akademisi kampus, di satu sisi juga pernah di DPR, Bang. Gimana, Bang? Saya melihat memang undang-undang Ciptaker sebelum ada yang Perpu ini itu memang undang-undang yang bim salah bim sebenarnya ya. Kenapa bim salah bim? Karena Presiden Jokowi pada waktu itu, saya catat betul tuh, saya nonton pidato ketika dia menyampaikan pidato kenegaraannya ketika dilantik sebagai presiden. Salah satu titik poinnya adalah ada persoalan regulasi di Indonesia. Beliau meminta kepada DPR untuk segera membahas bersama undang-undang yang akan memberikan katakanlah karpet biru bagi investasi. Dan itu direspons oleh pemerintah dalam waktu yang sangat cepat. Disahkan undang-undang Ciptaker yang 1.200 halaman. 1.200 halaman yang kalau kita lihat secara normal pembahasan undang-undang di DPR
itu kayaknya memang yang saya bilang tadi ada yang nggak normal. Iya. Simsalabim. Simsalabim. Yang 1000 sekian halaman dengan mengubah 79 undang-undang. Iya. Itu rasanya tidak mungkin dapat dibahas dalam waktu 6 bulan. 6 bulan. KUHP saja kemarin baru disahkan. Iya. Itu udah 40-an tahun. 40-an tahun ya. Apalagi dengan mengubah 79 undang-undang. Oke. Dalam waktu 6 bulan, rasanya ada yang nggak normal. Ada yang nggak normal dalam proses pembentukan undang-undang di DPR. Nah, yang nggak normal ini yang mau kita bongkar, Bang. Nah, kira-kira apa, Bang, yang nggak normal? Posisi nggak normalnya? Posisinya yang nggak normal itu yang pertama keterlibatan publik. Oke. Ya, keterlibatan publik sangat minim sekali. Terutama kita di kampus nggak pernah diminta untuk memberikan masukan terhadap undang-undang Ciptaker. Tiba-tiba saja kita melihat DPR dan Presiden sudah mengesahkan undang-undang. Oke. Nah, itu secara logika dan secara pengalaman proses pembahasan undang-undang di DPR tidak mungkin dalam waktu 6 bulan itu untuk mengesahkan undang-undang yang begitu tebal, yang substansinya yang akan mempengaruhi berbagai peraturan perundang-undangan. Oke. Karena proses yang BIM salah BIM itu berpengaruh terhadap substansi hukumnya. Substansi hukum. Itulah yang kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan tahun 2020 itu. Oke. Ya, MK menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Ciptaker yang pertama dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu belum dikenal istilah Omnibus Law pada waktu itu. Benar. Nggak dikenal. Itu di Jerman kan diambil pernah dipraktekkan di Jerman Omnibus Law itu. Tapi DPR dan Presiden mengambil jalan cepat dengan menerapkan metode Omnibus Law di dalam proses pembentukan Undang-Undang Ciptaker itu. Sehingga MK mengkoreksi itu harus ada terlebih dahulu diatur dalam Undang-Undang 12 baru bisa melaksanakan metode itu. Oke, saya mau nanya nih, Bang. Secara ketatanegaraan itu dibenarkan nggak? Di dalam peraturan pembuatan perundang-undangan itu tidak mengenal istilah Omnibus Law. Tidak mengenal. Tapi pemerintah dan DPR memaksakan. Itu dibenarkan nggak secara tata negara, Bang? Yang kita kenal selama ini hanya metode perubahan. Perubahan itu perubahan terhadap satu undang-undang. Baik. Perubahan satu undang-undang dengan satu undang-undang. Ini metode baru, ya, yang belum ada legitimasi yuridisnya. Belum ada legitimasi yuridisnya, baik di dalam konstitusi maupun Undang-Undang 12 tahun 2011 yang membolehkan DPR dan Presiden mengubah 79 undang-undang itu dengan satu undang-undang. Mengubah, menambah, menghilangkan pasal yang ada dalam. Iya. Oleh karena itu kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Benar. Bahwa ini nggak benar metode ini. Yang kedua, dalam proses pembahasan undang-undang ini nggak benar juga, tidak ada keterlibatan publik, tertutup. Semacam ada yang dirahasiain. Iya, bukan kita yang koreksi, tapi Mahkamah Konstitusi mengkoreksi Undang-Undang 11 ini. Sehingga dia menyatakan MK menyatakan bahwa undang-undang ini cacat formal, cacat yuridis karena proses pembentukannya yang tadi saya bilang BIM salah BIM. Yang dipersoalkan adalah proses pembuatan hukumnya. Proses pembentukan undang-undang Ciptaker. Iya, ada salah satu doktrin di dalam hukum tata negara itu, Bang. Kalau proses hukumnya, pembuatan hukumnya sudah salah, substansi hukumnya udah gak perlu kita lihat. Substansinya tentu pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Kalau kita baca, saya sudah menyisir itu beberapa undang-undang sumber daya air contohnya ya. Undang-undang tahun 2004 dibatalkan oleh MK. Satu total undang-undang itu. Kemudian DPR dan Presiden buat undang-undang baru. Undang-undang 2016, saya lupa nomornya itu. Ya, yang mengganti, yang mengikuti perintah dari putusan MK tadi. Tapi oleh Undang-Undang Ciptaker, pasal-pasal yang tadi yang dianggap komersialisasi dan swastanisasi air itu kemudian dihidupkan kembali oleh Undang-Undang Ciptaker. Itu baru satu undang-undang. Belum lagi kita sisir 79 undang-undang itu. Putusan MK yang kemarin itu sebenarnya itu titik balik untuk kemudian
menyempurnakan Ya. Undang-Undang Ciptaker ini. Iya, iya. Tetapi dengan adanya Perpu yang terbaru ini, yang saya bilang lain yang gatal, lain yang digaruk. Lain yang gatal, Iya. yang digaruk nih. Ada statement banyak orang, Iya. seliweran di media sosial, Bang. Mahkamah Konstitusi nggak ada harganya tuh depan presiden katanya. Betul. Iya, iya, iya. Ini kalau dalam istilah ketatanegaraan itu pembangkangan terhadap konstitusi. Pembangkangan terhadap konstitusi. Oh, ini berat nih teman-teman. Constitutional disobedience. Presiden mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi. Iya, iya. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu salah satu amar putusannya, DPR dan Presiden harus memperbaiki proses pembentukan Iya. Undang-Undang Ciptaker ini sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011. Oke. Tetapi apa yang dilakukannya? Hanya memperbaiki, mengakomodir metode Omnibus Law ini dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 melalui perubahan tahun 2022 kemarin. Dua-dua benar. Tapi bukan itu saja, tidak cukup hanya itu. Iya. Yang perlu dilakukan oleh Presiden dan DPR itu adalah memperbaiki proses pembentukannya. Dan pembahasannya harus transparan. Benar. Gitu loh. Benar. Melibatkan publik. Cuma itu tidak dilakukan. Dan saya lihat diambillah jalan pintas Ya. bahwa untuk melaksanakan perintah putusan MK ini dilaksanakan jalan pintas, yaitu dengan mengeluarkan Perpu. Nanti sebelum Iya. kita bicarain Perpu, Bang, Iya. dan pengangkangan konstitusi Iya. ya, ada satu produk, Bang, yang Oke. ingin saya tunjukin ke Abang. Kalau Oke, kita baik. udah coba satu produk ini, Bang, ketagihannya seumur hidup. Iya, iya, iya. Jadi ini teman-teman semua produk ya, support dari roti gembong Mandalika ya. Roti paling lembut dan paling lumer di Kota Mataram, Bang. Kalau ini sih langganan saya. Langganannya, Bang. Langganan ya? saya. Siap. Abang paling suka rasa Iya. apa, Bang? Coklat. Rasa coklat. Rasa coklat. Kalau yang ini langganan saya yang di Perumnas itu saya. oh, Panji Tilar, Bang. Panji ya? Tilar. Iya, ini tiramisu. Tiramisu saya biasanya untuk oleh-oleh keluar daerah, saya beli ini bisa sampai satu kardus tuh saya beli. Oke. Karena memang Enak ya, Bang. enak. Ya? Roti Ya. gembong Mandalika, teman-teman. Mandalika. Nanti ya kontak pemesanannya saya cantumin di video. Iya. Bismillah. Gimana, Bang? Yang tiramisu nggak kalah enak, juga. Bang ya? Nggak kalah sama yang coklat ya? Ini teman-teman pasti ngiler ya kalau udah coba roti gembong Mandalika. Ya, Bang. Berarti biasanya Abang roti gembong Mandalika harus stok di rumah. Terus Ya. kalau pulang ke daerah bawa ini balik. Stok di rumah, kalau ada saudara-saudara yang datang dari Bima, oleh-olehnya ini, Iya, iya. sangonya itu. Iya, iya. Nih, saya biasanya beli bisa sampai 20 kotak dulu. Jadi memang teman-teman semua, roti gembong Mandalika ini adalah oleh-oleh khas Lombok yang sangat recommended. Kalau teman-teman udah coba sekali, ketagihannya seumur hidup. Sumpah ini Bang Risman kalau udah coba nih mau lagi nih, Bang. Bisa lagi, Bang? Iya. Tapi, Bang. Iya. Kita lanjut, Bang. Oke. Silakan. Yang menarik, Bang, dari statementnya Abang tadi tentang titik permasalahannya adalah terletak pada Perpu Cipta Kerjanya. Iya. Kemudian ditekannya Perpu Cipta Kerja ini adalah bentuk pengangkangan terhadap konstitusi. Ini mengandung konsekuensi harusnya statement Abang ini. Iya, iya. Apalagi yang melakukan pengangkangan terhadap konstitusi ini presiden. Presiden. Bisa di-impeachment kira-kira itu, Bang? Karena dia berbentuk Perpu, Iya. itu masih tindakan subjektif dari seorang presiden. Oke. Tetapi ini tidak akan bisa sepenuhnya menjadi undang-undang tanpa persetujuan dari DPR. Oke. Oleh karena itu, yang menilai objektivitas Perpu itu nanti DPR yang akan memberikan persetujuan. Apakah negara itu dalam kegentingan memaksa atau tidak? Ada di pertimbangan, dasar pertimbangan yang kelima. Oke, dalam pembuatan Dalam Perpu. Perpu ini Oke. kita katakanlah darurat investasi. Oke, itu alasan yang paling Iya, kuat nih. yang paling kuat.
Krisis ekonomi krisis 2023. ekonomi global dan Oke. sebagainya. Supply chain dan lain sebagainya. Saya melihat dari sisi ininya saja ya. Perpu itu biasanya itu 1 halaman, 2 halaman. Oke. Ini kalau kita lihat ini perpunya 1.200 halaman. Iya. Ini lebih salah BIM juga. Iya. Dari mana ceritanya perpu itu 1.200 halaman? Oke. Kegentingan yang memaksa itu ya, coba lihat beberapa perpu itu hanya 1 atau 2 pasal, paling banyak 10 pasal Oke. dituangkan di dalam perpu. Dalam perpu. Menghapus yang undang-undang yang ada, pasal atau ayat yang ada di dalam, atau menambah pasal atau ayat yang ada di dalam undang-undang yang sebelumnya. Ya. Kalau ini kan enggak. Undang-undang 11 tahun 2020 itu kalau kita baca hampir semua, walaupun ada beberapa perubahan ya, ketenaga kerjaan dan sebagainya, ada beberapa hal itu. Cuma ini sih saya bilang undang-undang Ciptaker, tapi dia berganti cover menjadi perpu. Oke. Gitu. Ini dibenarkan nggak Bang secara konstitusi yang dilakukan oleh Presiden nih? Padahal kan Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 2 tahun ya untuk memperbaiki tahapan pembuatannya. Iya. Tapi oleh pemerintah kayaknya nggak sabaran Bang. Saya melihat pemerintah ingin menggugurkan kewajiban Iya. perintah amar putusan yang ada dalam putusan MK itu dengan mengeluarkan perpu. Oke. Gitu. Kalau ini menurut saya jelas-jelas pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Gitu. Jadi marwah putusan Mahkamah Konstitusi itu nggak ada. Bisa diasumsikan sebagai melanggar konstitusi nggak Bang? Kalau melanggar konstitusi karena dia berbentuk perpu, belum bisa dikatakan ke arah situ. Oke. Karena masih ada proses untuk menilai Oleh DPR oleh tadi. DPR nanti. Nah, Melanggar atau tidak melanggar nanti ketika DPR akan bersidang lagi. oke, menarik nih Bang. Kan kita tahu di DPR itu kan partai kekuasaan semua. Iya. Ya pastilah ada bisik-bisik Betul. kecil gitu kan. Ya bisa jadi maksudnya Iya. sependapat dengan pemerintah. Dan mungkin juga kalau kita agak radikal ya Iya. menilainya, bisa saja itu nggak dilihat tuh, nggak dinilai tuh sama DPR. Iya. Kan bisa aja seperti itu Bang. Tarik ulur kepentingan. Betul. Kalau kita lihat konstelasi partai politik di DPR sekarang, memang perpu ini demi hukum harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oke. Artinya apa? Kita start from the zero. Oke, mulai dari nol lagi. Mulai dong. dari nol lagi tentang undang-undang Ciptaker ini. Jadi kalau DPR nggak setuju, maka undang-undang Ciptaker tidak berlaku secara total. Oke. Atau nanti kalau ada yang judicial review lagi, ini yang menarik lagi nanti. Kalau ada pihak yang mengajukan judicial review ke MK lagi, Ya. tidak setuju terhadap proses perpu ini, atau proses dia menjadi undang-undang nanti, dari sisi mekanisme pembentukannya, maka kalau MK konsisten Iya. terhadap putusannya sebelumnya, kemungkinan besar MK akan menerima permohonan Dari orang judicial yang review judicial dari review. pemohon nanti. Oke. Gitu. Tapi saya mau kembali lagi Bang, yang menarik nih Bang. Kan yang namanya kekuasaan eksekutif, presiden, yang paling penting itu kan peras Bang. Iya. Kepercayaan publik Iya. kepada mereka. Iya. Ya, presiden lah bahasanya seperti itu. Dengan dikeluarkannya perpu ini misalkan ya Bang. Itu kan seakan-akan melucuti trust publik kepada pemerintah itu sendiri. Iya kan? Publik kan akhirnya ini pemerintah ini mengkhianati rakyat terus kerjaannya. Saya lihat memang akan mengarah ke situ. Oke. Public distrust, Iya. public disobedience itu akan mengarah ke situ. Oke. Ini apa-apaan pemerintah ini? Sudah ditolak pertama. Semua dulu menolak undang-undang Ciptaker. Ketika COVID tidak ada proses pembahasan, langsung disahkan di DPR. Semua orang menolak pada waktu itu. Iya. Kemudian putusan MK membatalkan undang-undang itu, dan orang berharap banyak terhadap putusan MK itu dan dijalankan oleh Presiden dan DPR. Tapi Presiden kemudian mengambil jalan yang tidak sejalan dengan arahan Mahkamah Konstitusi dan kemauan publik. Oke. Mahkamah Konstitusi itu kan belum membatalkan substansinya. Iya.
ya, memberikan waktu 2 tahun kepada Presiden dan DPR untuk memperbaiki prosedurnya. Substansinya yang di dalam itu belum disentuh. belum disentuh. Perbaiki proses ini, undang-undang ini akan legitimit secara hukum kalau Anda melakukan perbaikan terhadap proses pembentukan. Iya. Padahal Presiden kemarin kan iparnya Ketua MK ini. Ipar-iparan Ketua MK sama Presiden. Iya. Kemarin barengan tuh kunjungan ke daerahnya Abang Bima. Masa iya nggak ada bisik-bisikan bicara tentang itu Bang ke sana? Masa tiba-tiba balik dari Bima langsung teken Perpu Cipta Kerja Bang? Itu yang saya lihat timnya Presiden ini yang memang Menteri Hukum dan HAM, Menko Polhukam itu yang harus wise lah. Oke. Melihat ini kan sudah dikasih waktu 2 tahun. 2 tahun itu waktu yang cukup menurut perkiraan Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki prosesnya saja. Oke. Perbaiki prosesnya. Katakanlah uji publik, proses pembahasannya. Kalau 2 tahun itu katakanlah 8 kali masa sidang itu. Iya. Itu aja yang diminta oleh MK itu perbaiki prosesnya. Iya. Gitu loh. Tapi ini jalan pintas lagi. Justru dengan Perpu ini menimbulkan persoalan baru lagi. Terutama apakah kegentingan memaksa? Benar nggak memaksa? Benar nggak kegentingan? Negara ini darurat hukum atau tidak sih? Iya. Gitu. Atau nggak misalkan benar nggak kita ini udah mau miskin Bang? Kalau memang mau miskin harusnya infrastruktur proyeknya dialihin dong untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Itu yang saya bilang tadi. Iya. Yang gatal yang mana, yang digaruk yang mana. Kita dipertontonkan sirkus ketatanegaraan yang orang semua bisa ketawa sendiri aja. Kok bisa begitu ya? Padahal Bang, Menko Polhukam mantan Ketua MK. Mantan Ketua MK. Saya suka baca buku beliau ya. Saya pengagum beliau penulis ulum di tata negara ya. Tapi kok nggak ada semacam bisik-bisik kecil lah kepada Presiden. Pak Presiden, kalau Bapak teken Perpu ini, Bapak akan kehilangan trust publik. Ya, kekuatan politik kekuasaan Bapak bisa terganggu. Itu yang menjadi persoalan dalam proses pengambilan kebijakan publik, terutama proses pembentukan undang-undang itu. Kelihatannya kita mengarah kepada nggak mau repot-repot dengan konstitusi. Gitu Bang ya. Iya. Konstitusi itu terlalu membatasi kekuasaan presiden katakanlah. Oke. Konstitusi itu membatasi kekuasaan DPR. Nggak perlu dengarlah publik itu. Saya ini penguasa kira-kira begitu. Saya mau begini, konstitusi yang mengikuti kemauan saya. Bukan saya yang harus mengikuti konstitusi. Seakan-akan yang tampak seperti itu Bang. Iya. Akhirnya publik menilai ya, apa gunanya konstitusi kita? Toh bisa dikangkangin, toh bisa diacuhkan. Akhirnya Bang, apa yang harus kita lakukan? Publik melihat situasi ini, apa kita harus diam aja misalkan Bang? Atau kita harus terus mengkritisi, tapi kalau kita kritik-kritik juga kan mereka kan tutup telinga Bang. Nah, itu salah satu fenomena pemerintahan yang partisipasi publiknya sangat rendah. Ya. Jadi publik juga akhirnya kita buat apa demo toh begitu juga kok. Nggak didengar juga. Padahal undang-undang Cipta Kerja ini di demo dulu Bang. Di demo dulu. Kita berdarah-darah dulu menolak undang-undang Cipta Kerja. Iya. Toh putusan MK pun tidak ada yang mau patuhi. Nanti MK lagi memutuskan misalnya membatalkan Perpu ini setelah dia jadi undang-undang. Toh nanti dikangkangin lagi. Atau justru dengan saya melihat tren yang bagus ya, publik juga justru dengan kesadaran konstitusi yang baik. Ya. Mungkin juga sudah ada yang sudah daftar ke MK untuk menjudicial review Perpu ini. Banyak sekali Perpu yang kemudian dianggap oleh publik tidak ada urgensinya. Makanya Perpu itu sebenarnya dia tidak boleh masuk kepada hal-hal yang bersifat ketatanegaraan.
Baik. Karena itu cenderung akan disalahgunakan, abuse of power-nya Abuse sangat of besar. power. Iya, iya. Perpu itu dibutuhkan untuk urusan yang berkaitan dengan administrasi. Nggak boleh urusan Nggak boleh ketatanegaraan. berkaitan dengan ketatanegaraan. Tidak boleh berkaitan dengan hak asasi manusia. Termasuk Perpu pembubaran FPI misalkan. HTI. Harusnya Oke, Begitu. oke. ya, nggak boleh dia menyentuh aspek hukum hak asasi manusia, aspek ketatanegaraan. Karena apa? Karena cenderung akan disalahgunakan. Dan katakanlah Perpu itu mulai berlaku ketika diundangkan. Hari ini dia diundangkan, hari ini bisa dipakai Perpu. Nanti untuk meminta persetujuan DPR, katakanlah 1 bulan lagi. 1 bulan lagi, waktu 1 bulan ini Perpu itu berlaku sama seperti undang-undang. Pertanyaannya adalah di mana putusan Mahkamah Konstitusi yang 2 tahun itu, Bang? Nah, itu yang saya bilang Kacau tadi. ini. Tapi inilah, Bang, ya. Tapi Seru itulah untuk kita bicarakan. Persoalan ketatanegaraan itu dia akan menjadi persoalan menarik ketika rejim itu ada di dinamika demokrasi, dan atau rejim itu akan cenderung otoriter. Oke. Kalau dulu zaman Orba, bahkan Orde Lama, nggak ada yang berani orang menggugat Perpu atau bicara seperti inilah, dengan membahas tentang sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu. Tapi sekarang dinamikanya sudah sangat luar biasa. Kalau saya sih lihatnya gini, Bang. Kalau dulu orang nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara. Kalau sekarang kita bicara tapi tetap nggak didengerin. Ya, nggak. Kita Sama bicara aja. tuh nggak. Sama aja maksudnya. Iya. Gitu ya. Nah, makanya semangat awalnya Mahkamah Konstitusi itu kan sebagai the guidance of Constitution. Iya. Penjaga konstitusi. Benar. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik, teman-teman, ya, untuk terus kita bicarakan, Bang. Iya. Dan ruang-ruang podcast seperti ini harus terus ada Harus terus ada untuk membicarakan isu-isu untuk krusial. membicarakan isu-isu krusial ketatanegaraan kita, persoalan kehidupan kenegaraan kita. Ini bukan hanya menjadi perhatian kita di akademisi perguruan tinggi, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke. Ya, hajat hidup orang banyak. Makanya ya kita harus bicarakan. Tidak boleh dibiarkan dia menjadi isu semacam kabar angin saja, tapi itu harus dibicarakan di publik, diperdebatkan di media sosial, di TV dan lain sebagainya, sehingga publik ada kesadaran. Tapi yang menarik, Bang, pemerintah kita memang jago manajemen konfliknya, Bang. Betul. Undang-undang Cipta Kerja disahkan ketika COVID, orang nggak bisa kumpul untuk demo. Iya. Terus Perpu Cipta Kerja dikeluarin ketika masa transisi kepengurusan mahasiswa di organisasi di perguruan tinggi. Jadi mahasiswa sekarang udah nggak fokus sama Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja. Mereka fokusnya sama pergantian kepengurusan. Jadi mereka melihat momentum itu. Jadi akhirnya sampai sekarang belum ada gerakan mahasiswa diskusi tentang isu ini. Betul. Nah, itu saya kira di kampus harus membicarakan ini. Iya. Kampus harus maju untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Terakhir, Bang, yang harus dilakukan oleh DPR, apakah menolak Perpu ini, ya, melalui penilaian-penilaiannya, atau membiarkan Perpu ini disahkan? Kalau menurut saya melihat isi dari Perpu ini, ya, dan sikap Presiden terhadap putusan MK itu, ya, secara hukum ketatanegaraan dan secara logika publik harusnya DPR menolak. Harusnya DPR menolak. Harusnya DPR menolak untuk mengesahkan Perpu ini menjadi undang-undang. Kalau DPR sepakati, kita kepung gedung DPR. Nanti itu tanggung jawab teman-teman mahasiswa, Betul. Bang. Kalau dosen ya di ruang publik seperti ini mengedukasi. Kita mengisi mahasiswa. Makanya saya pada isu-isu yang penting ya, kayak RUKHP, kayak isu-isu yang hampir 5 tahun terakhir ini, saya ajak mahasiswa untuk diskusi dulu. Iya, benar. Supaya kita bisa berdebat dengan misalnya siapa nih, Prof. Mahfud MD. Prof. Mahfud MD misalnya yang katakanlah
yang mengumumkan Perpu ini misalnya, atau Profesor Yasona Lauli. Sehingga kita punya modal untuk berdiskusi, bahkan berdebat dengan mereka. Ada kesetaraan argumentasi. Ada kesetaraan argumentasi. Sehingga saya dengan teman adik-adik mahasiswa itu, ayo kita diskusikan dulu, ya, kuasai substansinya, baru kita perdebatkan dengan mereka. Oke, Bang. Terakhir sekali nih, Bang. Ketika kita melihat kondisi ketatanegaraan kita yang seperti ini, DPR seakan-akan cuman menjadi kaki tangannya presiden, bahasanya seperti itu, bukan mitra kritisnya presiden. Harapannya Bang untuk berjalannya demokrasi kita, khususnya kepada DPR, apa yang harus mereka lakukan, Bang? Saya kira DPR itu harus kembali ke hitahnya, ya. Kembali kepada fungsi esensinya. Esensi dari DPR itu sebenarnya adalah fungsi pengawasan. Kontrol. Makanya dia disebut dengan parle. Benar. Orang yang tukang ngomong, tukang kritik. Jadi kalau DPR hanya diam saja melihat fenomena seperti ini, bukan parle itu. Tukang stempelnya presiden. Makanya menurut saya, dinamika kita 20 lebih tahun ini reformasi, DPR 99, 2004 sampai 2014 itu dinamikanya luar biasa. Banyak hak angket, banyak hak interpelasi. DPR 2014 dan 2019 ini nggak terlalu garang. Saya ketika di DPR itu berapa kali hak angket? Angket Senturi, angket pilkada. DPR itu garang pada waktu itu. Berarti sekarang ada semacam kemunduran. Ada semacam kemunduran dari fungsi DPR itu. Nah, itulah esensinya kita berdemokrasi itu. Ada perbedaan pendapat, ada yang mengkritik, ada yang mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau tidak, ya kita akan menjadi pemerintahan yang otoriter, kembali lagi kepada kondisi yang dulu yang sama-sama diperjuangkan tahun 98. Jadi kalau udah bicara santai sama Bang Dr. Isnain, banyak hal yang kita gibahin. Pemerintah, ketatanegaraan. Mudah-mudahan Abang gak kapok mampir di podcast Bicara Santai, Bang. Insya Allah. Sebelum kita tutup podcastnya, Bang. Kami dari podcast Bicara Santai punya satu souvenir untuk Abang. Sebagai bentuk terima kasih kami karena sudah bersedia berbagi pikiran dan menyempatkan waktu untuk teman-teman di. Jadi ini, Bang, souvenir dari podcast Bicara Santai, teman-teman. Seperti biasa, ini support dari OC Plakat, Oni Kreatif, tempat pembuatan souvenir paling recommended di Kota Mataram. Nanti teman-teman, mahasiswa, aktivis, nonton video ini, mau buat souvenir, jangan lupa Oni Kreatif. Saya cantumin kontak personnya di video. Ini, Bang. Terima bisa kasih. diterima. Ya, ini simbol intelektualitas dan simbol perjuangan kita. Mantap. Ya, Bang. Thank you, Yusril. Siap, Bang. Ya. Oke, teman-teman semua, saya Yusril Zamahendra bersama dengan Bang Dr. Isnain menyampaikan salam hormat. Mudah-mudahan kita terus bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ya, saya ingin mengutip satu quote dari Socrates, ya. Beliau menyampaikan, orang yang tahu adalah dia yang tahu dirinya tidak tahu. Jadi kita harus terus belajar. Itu maknanya. Thank you, Bang. Iya, thank you. Terima kasih. Siap. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.